Nama saya Arifin, saya owner dari Sirka Ecoprint. Alamat kami ada di daerah Mojolaban, Sukoharjo, tepatnya di Jalan Mayor Ahmadi 129. Usaha kami adalah Ecoprint, ya inilah Ecoprint, Ecology Print, produk-produk yang ramah lingkungan, yang bahan-bahannya juga dari warna-warna alam, serat alam. Contohnya yang saya bawa ini dari kulit kambing atau kulit domba yang bisa kita bikin kerajinan. Orang yang nggak ngira ya, katakanlah tanam daun-daunan, bunga-bunga yang sudah nggak dipakai itu bisa digunakan menjadi bahan produk yang bernilai tinggi. Jadi saya mengawali usaha Ecoprint ini sekitar tahun 2018, tepatnya di bulan April. Berawal dari informasi dari tetangga kami, dari Bu Yeti, menyampaikan kepada istri saya, ini loh Ecoprint seperti ini. Nah, habis itu kita belajar. Oh, saya belajar sampai berguru ke Jogja, sampai ke Jawa Timur, ke Jakarta, bahkan kita belajar ke dapat PDF juga dari luar negeri juga, karena Ecoprint ini secara historikal itu malah rame di luar negeri juga. Di Australia itu jejak digitalnya sekitar tahun 2004-2005, masuk ke Indonesia kurang lebih tahun 2015-2016 masuk ke Indonesia. Jadi saya mengawalinya kurang lebih 5-6 tahun yang lalu Ecoprint, dan berawal dari hobi juga, karena orang tua saya tuh suka nanam pohon, tanaman buah, tanaman hias, apa-apa. Saya juga suka tanaman. Saya hobi menanam, makanya ini matching dengan dedaunan, bunga-bungaan yang notabene kita tidak hanya memetik daunnya saja, tapi saya juga mengedukasi untuk ayo kita menanam gitu loh. Ini sejak dari usaha kami Ecoprint, namanya Sirka Ecoprint. Sirka Ecoprint itu berasal dari nama anak saya namanya Sirin dan Kayana, saya gabungan jadi Sirka Ecoprint. Proses pembuatan Ecoprint sebenarnya mudah sekali, cuman semua tahapannya harus kita lalui supaya mendapatkan hasil Ecoprint yang berkualitas. Berkualitas itu bagaimana ya? Satu, memang menggunakan bahan-bahan yang alami, warna alam, serat alam, bahan kain alam juga. Tetapi kita juga memakai warna-warna natural. Misalnya kita bisa memakai daun-daunan, daun talo atau kersen, daun mangga, daun jenitri, daun ketapang, itu bisa kita rebus. Misalnya kita ngerebus 10 liter, jadikan 4 liter atau 5 liter untuk sebagai pewarnaan. Warna alamnya bagus sekali itu. Jadi dari kita merebus pewarnaan, terus bahan yang akan kita Ecoprint harus kita proses dulu supaya mendapatkan kualitas warna yang bagus dan tidak mudah luntur. Warna alam itu identik dengan luntur sebenarnya, tapi nggak masalah. Justru kalau lunturan itu kalau kita sudah cuci luruh bersih, tinggal warna bagusnya jadi warna berkualitas. Yaitu harus kita proses dulu. Kain, misalnya kain katun ya, katun yang natural alami, harus kita proses dulu. Kita proses dengan cara dimordan. Dimordan kita rebus dengan larutan tawas sesuai dengan takarannya. Setelah itu barulah siap kain untuk dibikin Ecoprint. Caranya mudah sekali sebenarnya. Kain putih kita bentangkan setelah dimordan, terus kita tata dedaunan. Pada prinsipnya semua dedaunan itu bisa dipakai untuk Ecoprint, tetapi tidak semua daun bisa mengeluarkan zat warna alam yang bagus. Contohnya misalnya
daun jarak, daun itu bagus banget. Terus daun pepaya itu modelnya bagus, tetapi daun pepaya tidak bisa mengeluarkan warna alamnya, jejaknya tajam, tapi motifnya bagus. Nah, itulah pada prinsipnya semua jenis dedaunan bisa dipakai. Setelah daun kita tata, barulah di atasnya kita selimutkan atau kita kasih kain lagi yang sudah diwarna tadi. Jadi kain putih ditata daun-daunan, terus diselimutin lagi kain yang sudah diwarna. Habis itu kita gulung. Kita gulung kencang, bisa dalamnya kita pakai pipa atau bisa pakai selang atau pakai apapun, kita gulung. Setelah digulung, diikat yang kencang, bisa diikat pakai kain, pakai tali rafia atau pakai plester lakban atau yang lain. Nah, setelah kita tali, baru kita steam, kita kukus selama kurang lebih 2 jam. Nah, setelah 2 jam selesai, langsung kita buka. Nah, kita langsung jadi jejak dari dedaunan, motif-motif daun, bunga itu bisa keluar zat warna alamnya, nempel di media tersebut. Nah, setelah itu kan jadi, ya inilah desain satu-satunya di dunia ya hanya ini, karena limited edition, hanya only one. Seperti motif daun itu ya kayak sidik jari, ya hanya satu itu. Jadi nggak ada duanya. Nah, tapi kalau kita mau bikin dengan berbagai macam dedaunan yang misalnya 4 macam daun, 5 macam daun, kita bisa mengulang. Tapi untuk motif yang seperti ini ya hanya satu ini, karena kita tidak bisa kayak dicetak printing, ya beda. EcoPrint itu bukan printing tapi ekologi print. Jadi ekologi itu serba alami, natural, print itu cetakan. Jadi cetakan natural warna alam. Produk kami yang dihasilkan setelah setengah jadi bahan kain lembaran itu ya alhamdulillah juga jadi best seller juga, bisa kita kirim ke galeri-galeri, walaupun ada di lokasi ini, ada di luar kota juga, bisa kita jadikan produk fashion. Fashion itu bisa jadi baju, jadi kemeja, jadi gamis, jadi outer, lain-lain. Nah, setelah jadi itu turunannya sisa kainnya tadi yang kecil-kecil bisa kita bikin dompet, bisa bikin tas, sepatu atau topi, itu bisa. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin, istilahnya bahasanya zero waste, jadi kita nggak ada limbah yang terbuang seperti itu. Setelah turunan-turunan ya jadi produk yang memiliki nilai jual yang tinggi cuannya. Kalau pemasaran selama ini alhamdulillah kita ada yang offline, ada yang online. Kalau offline ya kita ada galeri kami di Sirka EcoPrint di daerah Mojolaban Bekunang. Tetapi produk-produk kita bisa dijumpai mungkin di galeri-galeri yang besar ada di Solo juga ada. Terus kita juga sering mengikuti pameran baik pameran komunitas, ada banyak sekali komunitas yang ada di kota Solo atau di Sukoharjo. Itu kita sering diikutkan pameran-pameran juga, yang kita juga pernah pameran di Jakarta juga, itu yang offline. Untuk yang online kita juga ada di marketplace, di Shopee, di Tokopedia atau lewat Instagram, dan alhamdulillah tidak hanya di lokal sini aja, bisa sampai luar produk kita. Alhamdulillah bisa terjual di Jerman juga ada, di Perancis juga ada, di Amerika juga ada, seperti itu, dan bisa terjual jadi produk yang berkualitas, kebanggaan dari daerah kami.
Tips kami kalau untuk dari sisi produk dari kami ya, tips kalau ingin memulai usaha jangan hanya sekedar rencana saja, do it, lakukan, praktekkan. Terus nomor satu, teamwork. Kita harus punya tim juga, baik tim produksi, tim marketing, tim administrasi, itu harus kita kompakkan. Kalau kita nggak kompak ya usaha ini akan stagnan, akan berjalan di tempat. Tuh. Jadi untuk yang kaula muda terutama itu jangan sepelekan kayak dedaunan kering gitu. Misalnya contoh daunan kering yang sudah berguguran di bawah daun eukaliptus, daun apa itu masih bisa dimanfaatkan, bisa jadi produk yang berkualitas. Setelah itu kita juga harus mempromosikan produk kita, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Jadi kita harus go internasional juga. Harapan kami produk Sirka ini bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi, tidak hanya di lingkungan kita, tapi juga membanggakan produk lokal daerah Sukoharjo atau Solo Raya ini bisa jadi produk yang berkualitas tentunya.